Dalam rangka persiapan menghadapi Culling Game, saat itu Megumi dan Yuji tengah bersiap untuk menjalankan misi. Misinya adalah merekrut Hakari Kinji, siswa kelas 3 SMA Jujutsu yang mendapat hukuman skorsing. Sebelum menjalankan misinya, mereka teringat pada info yang telah Master Tengen berikan. Dia berkata bahwa Hakari berada di wilayah Tochigi, tepatnya di gedung parkir bertingkat yang sudah terbengkalai. Di sana Hakari adalah bos sekaligus penyelenggara dari pertarungan judi, yang mana pertarungan ini dianggap melanggar aturan Jujutsu dikarenakan pertarungannya melibatkan antar penyihir yang disaksikan oleh para non-penyihir. Maka dari itu, besar kemungkinan di tempat tersebut terdapat para pengguna kutukan yang mana pastinya mereka akan mencegah pihak Jujutsu masuk. Berdasarkan info tersebut, Megumi dan Yuji kini mulai mengganti pakaian untuk melakukan penyamaran. Hal itu bertujuan agar mereka yang tidak dikenali Hakari bisa masuk dan bertemu dengannya. Apalagi mereka juga tahu alasan kenapa Hakari diskors adalah karena bertikai dengan para petinggi. Jadinya dia yang sekarang sedang melanggar aturan tentu tidak mau bertemu orang-orang dari pihak Jujutsu. Dan benar saja, setibanya di lokasi, Megumi bersama Yuji mendapat hadangan dari para penjaga. Namun berbekal kecerdikannya, saat itu Megumi berhasil meyakinkan mereka untuk membiarkan masuk mengikuti pertarungan. Tapi dengan satu catatan, berdasarkan perintah Hakari, hanya ada satu orang yang diperbolehkan masuk. Itu adalah Yuji Itadori yang dari tadi terdiam di samping Megumi. Setelah mencapai kesepakatan, Megumi lalu sedikit berbincang dengan Yuji. Dia berkata kemungkinan besar Hakari telah mengawasi pergerakan mereka lewat CCTV karena sangat aneh rasanya jika hanya Yuji yang diperbolehkan masuk. Oleh sebab itu, Megumi pun mulai membagi tugas. Sementara Yuji menyusup ke arena pertarungan, dirinya akan menyusup ke dalam gedung secara diam-diam. Tak lama setelahnya, Yuji yang kini berada di lobi pertarungan kemudian diberitahu mengenai dua aturan. Pertama, petarung tidak boleh kabur, dan kedua, petarung tidak boleh menggunakan teknik Jujutsu. Selain itu, Yuji juga diberitahu mengenai dua jenis pertarungan. Pertama, pertarungan tanpa skenario seperti yang saat ini akan dilakukan Yuji, dan kedua, pertarungan dengan skenario yang nantinya akan ditulis oleh Hakari. Jadi dengan demikian, jika Yuji ingin bertemu Hakari, satu-satunya cara adalah dengan menampilkan pertarungan yang menghibur sekaligus memenangkannya. Lalu segera setelah itu, di arena pertarungan, tanpa diduga lawan yang akan dihadapi Yuji adalah Panda. Entah apa alasannya Panda di sana, tapi yang pasti sambil melakukan aksi pertarungan menghibur, Yuji seolah tahu maksud dari kehadirannya. Sembari berpura-pura bertarung, Panda mengatakan pada Yuji bahwa dirinya sangat kesulitan untuk bertemu Hakari. Di samping Hakari mengenalnya, di sana juga ada siswa kelas 3 lain yaitu Kirara yang memiliki teknik kutukan merepotkan. Untuk itulah, demi segera membuat Yuji bertemu Hakari, Panda lalu menyuruh Yuji untuk melancarkan serangan terakhir. Akibat dari hal itu, Yuji pun diumumkan sebagai pemenang dan seketika mendapat sorak-sorai dari para penonton. Sementara itu, di ruang monitor, tempat di mana Hakari dan Kirara berada, melihat para penonton tampak terhibur, lantas membuat Hakari menyuruh para penjaga untuk membawa Yuji ke hadapannya. Hakari mengaku bahwa apa yang dilakukan Yuji telah membuat gairah perjudian kian memanas. Dia yang awalnya tidak diperhitungkan ternyata mampu menunjukkan pertarungan yang menarik. Oleh karena itu, Hakari bersedia untuk menulis banyak skenario bagi Yuji, dan terkait adanya laporan keberadaan teman Yuji yaitu Megumi, dia pun menyuruh Kirara untuk segera mengawasinya. Setelah berpura-pura kalah dalam pertarungan, saat itu di semak-semak hutan dekat gedung klub judi, Panda menemui Megumi untuk mendiskusikan rencana selanjutnya. Dalam diskusi itu, Panda menjelaskan bahwa sebenarnya dia tahu di mana ruangan Hakari berada. Namun entah kenapa, setiap kali dirinya mencoba mendekati ruangan tersebut, jarak antara dirinya dan pintu ruangan tetap tidak berubah. Panda menduga bahwa kemungkinannya itu disebabkan oleh teknik kutukan Kirara, karena memang di dekat Hakari tak ada satupun orang lain yang mendampinginya selain Kirara.
Jadi berdasarkan itulah, menurut Panda, satu-satunya kesempatan untuk bisa membujuk Hakari adalah dengan melalui Yuji. Meskipun hal itu akan sangat sulit dilakukan karena yang jadi masalah bukan bagaimana kemampuan Yuji membujuk, melainkan kemauan Hakari untuk bergabung. Mengingat dia adalah tipikal orang yang sangat idealis dan suka akan pertaruhan. Maka dari itu, untuk bisa memberikan waktu yang banyak bagi Yuji dalam bernegosiasi, baik Panda maupun Megumi sepakat akan menghabisi para penjaga sambil menyusup ke atap gedung. Sesuai dengan rencananya, Megumi dan Panda kini mulai melancarkan aksi penyusupan. Secara diam-diam sambil menghindari kamera pengawasan, mereka pun berhasil melumpuhkan sebagian penjaga. Megumi dengan aksinya menggunakan teknik bayangan, sementara Panda dengan aksinya menggunakan insting alami seekor panda. Hingga setibanya di atap gedung, tanpa diduga aksi Megumi dan Panda diketahui oleh Kirara. Di sana Kirara yang melihatnya lantas terkejut karena dirinya baru menyadari bahwa ternyata Megumi dan Yuji adalah siswa SMA Jujutsu. Sadar akan hal itu, Kirara lalu mengambil handphone untuk memberitahu Hakari. Namun belum sempat Hakari menjawab, Megumi langsung mengeluarkan anjing suci yaitu Kon untuk mencegahnya. Dan pada momen ini terjadi hal yang sangat mengejutkan. Sesaat Kon menerkam Kirara, tiba-tiba saja Kon terpental kembali ke arah Megumi. Bahkan tak hanya itu, Panda yang tengah berlari ke arah Kirara juga terhempas melayang ke udara. Seakan tak ingin membuang kesempatan, saat itu Kirara segera berlari menuju pintu masuk ke dalam gedung. Namun dengan sangat cepat, Megumi kembali memerintahkan Kon untuk menghadangnya. Dan pada situasi Kirara yang terjepit ini, hal mengejutkan pun terjadi lagi. Sekarang bukan Kon yang tertarik ke arah Megumi, melainkan Megumi sendirilah yang tertarik ke arah Kon. Sambil menempel layaknya magnet, Megumi menunjukkan ekspresi kebingungan. Dia tidak tahu teknik kutukan apa yang dimiliki Kirara. Di samping tak bisa mendekatinya, dirinya juga tak bisa menjauh dari Kon. Beralih ke ruang monitor, saat itu kita diperlihatkan pada perbincangan santai antara Hakari dan Yuji. Di sana Hakari mengatakan bahwa dirinya sangat mengagumi orang-orang yang memiliki gairah, karena dengan gairahlah mereka bisa mengenal jatuh cinta dan memiliki tujuan jelas. Ketika seseorang larut dalam gairah, biasanya akan ada dua hal yang didapat, antara hasil buruk atau hasil baik, yang mana hasil ini tergantung dari bagaimana orang-orang bodoh ataupun pintar bisa memanfaatkannya. Selaras akan hal itu, Hakari menegaskan bahwa satu-satunya yang bisa memuaskan dan mengendalikan gairah tersebut hanyalah dengan bermain judi. Menurutnya, perjudian adalah kehidupan. Dia yang tak bisa bertaruh besar dan dia yang tidak tahu kapan harus berhenti, dialah yang akan tersingkir dari kehidupan. Karena sejatinya tak ada satupun orang di bumi ini yang tidak bermain judi. Yang mereka benci bukanlah judi itu sendiri, melainkan kekalahan dan kehancuran. Kecintaannya yang besar terhadap judi inilah yang telah membawa Hakari menciptakan pertarungan klub judi. Dia mengaku bahwa dirinya ingin bisnis pertarungan judi diakui oleh pihak Jujutsu secara publik. Dan untuk bisa mencapainya, dia membutuhkan anak buah yang mumpuni seperti Yuji yang kini ada di hadapannya. Kemudian setelah mengatakan itu semua, tiba-tiba saja Hakari mendapat panggilan miss call dari Kirara. Seolah ada sesuatu yang janggal, ditambah adanya pernyataan Yuji yang tidak mengenal Gojo, membuat Hakari pun segera menyerang Yuji menggunakan teknik kutukannya. Terlihat saat itu, melalui teknik kutukan yang bisa mengeluarkan pintu gerbong kereta, Yuji berulang kali mendapat serangan dari Hakari. Dari mulai menghimpit kepala Yuji menggunakan dua pintu kereta, memberikannya pukulan secara bertubi-tubi, sampai mendaratkan tendangan yang sangat keras. Seakan tak ingin tinggal diam, sambil beradu kepala, Yuji menyuruh Hakari untuk mendengarkan penjelasannya. Meskipun ajakannya ini ditolak oleh Hakari, dia yang keras kepala tidak mau mendinginkan kepalanya. Sementara Yuji berkelut dengan Hakari, saat itu di atap gedung, Megumi dan Panda tengah berupaya menghadang Kirara menuju pintu masuk. Di sana Megumi segera memberitahu Kirara bahwa maksud kedatangannya kemari hanyalah untuk meminta bantuan Hakari.
Namun permintaan Megumi tersebut malah diacuhkan oleh Kirara. Dia menilai bahwa pihak Jujutsu telah membuang dirinya bersama Hakari. Di samping telah memberikannya hukuman scourging, mereka juga sangat membenci teknik kutukan modern seperti yang Hakari miliki. Mendengar penolakan tegas tersebut lantas membuat Megumi kini harus membujuknya dengan cara kekerasan. Terlihat saat itu dia pun mulai mengeluarkan ribuan Shikigami kelinci untuk bisa mengepung Kirara. Akan tetapi sesaat gerombolan kelinci mendekati Kirara, tiba-tiba saja Megumi membatalkan serangannya, yang mana ternyata hal itu Megumi lakukan untuk mengamati dan mengetahui teknik kutukan apa yang Kirara gunakan. Alhasil dari pengamatannya, Megumi akhirnya tahu bahwa teknik kutukan Kirara bekerja berdasarkan rasi bintang salib selatan. Hal itu terlihat dari fakta yang dia temukan, seperti adanya tanda bintang Imai di tubuh panda, tanda bintang Gekrax di pintu masuk, dan juga tanda bintang Ekrax di tubuhnya. Entah bagaimana tanda itu bisa muncul, tapi yang pasti Megumi menyadari beberapa hal tentang cara kerja tekniknya. Pertama, mereka yang memiliki tanda sama akan saling tertarik satu sama lain, seperti yang terjadi ketika Kon tertarik kembali ke arah Megumi ataupun ketika Megumi tertarik ke arah Kon. Kedua, cara kerja dari tekniknya mirip seperti lomba lari estafet, di mana Megumi tidak akan bisa menyentuh pintu masuk sebelum menyentuh Kirara. Hal ini dibuktikan dari kelinci yang Megumi keluarkan bisa mendekati panda tapi tidak bisa mendekati pintu masuk. Ketiga, kemungkinan besar ada bintang kelima yang terlibat pada teknik kutukan rasi bintang Kirara. Hal itu dilihat dari bagaimana Megumi bisa mendekati panda tapi tidak bisa mendekati Kirara. Begitupun Kirara, dia bisa mendekati pintu masuk tapi tidak bisa mendekati Megumi. Berdasarkan asumsi liarnya itulah, Megumi bersama panda kini mulai mencari celah untuk menemukan tanda bintang kelima. Namun sebelum itu, Kirara yang tak ingin teknik kutukannya terbongkar segera melancarkan tendangan keras ke arah mobil. Dengan memberikannya tanda bintang Imai, mobil itu pun secara otomatis langsung tertarik menubruk panda. Di sisi lain, melihat hal itu, Megumi akhirnya sadar bahwa teknik kutukan Kirara tidak menempatkan tanda pada objek, melainkan pada energi kutukan. Hal ini dibuktikan dari beberapa fakta yang telah dia lihat, seperti adanya residu energi kutukan seseorang di mobil yang baru ditandai, ribuan kelinci yang sebelumnya dia keluarkan langsung mendapatkan tanda, dan juga ketika dirinya tiba-tiba mendapat tanda setelah Kon disentuh Kirara. Melalui asumsinya itulah, Megumi yakin bahwa tanda bintang kelima ada pada suatu benda di sekitar sana, yang mana pada akhirnya dia pun berhasil menemukan tanda bintang kelima, yaitu Mimosa, pada sebuah batako yang masih menyisakan energi kutukan. Sedikit penjelasan, asumsi yang diutarakan Megumi dari tadi memang sepenuhnya benar, bahwa teknik kutukan Kirara adalah Love Rendezvous alias penerbangan antar rasi bintang. Teknik ini menggunakan pola rasi bintang salib selatan dengan menempatkan 5 tanda bintang pada energi kutukan target, yang mana kelima tanda bintang itu adalah Imai, Ekrax, Mimosa, Ginan, dan Gekrax. Untuk membuat sebuah bintang bisa mendekati bintang lain, maka target harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, yaitu mengikuti urutan sesuai kedalaman rasi bintang. Maksud dari kedalaman rasi bintang adalah jarak kelima bintang itu dengan bumi, yang mana jika diurutkan, bintang terdekat adalah Gekrax, disusul Ginan, lalu Mimosa, kemudian Ekrax, dan yang paling jauh yaitu Imai. Jadi dengan demikian, untuk bisa mendekati Kirara yang memiliki tanda Ginan, Megumi selaku pemilik tanda Ekrax harus menyentuh batako yang memiliki tanda Mimosa. Begitupun panda selaku pemilik tanda Imai harus menyentuh Megumi dan batako untuk bisa mendekati Kirara. Dan saat ini, sesuai dengan penjelasan tersebut, Megumi yang telah menyentuh batako bertanda Mimosa mulai bersiap untuk mendekati Kirara. Namun tanpa disangka, dari arah depannya Kirara langsung menerbangkan puing-puing bangunan bertanda Ekrax pada Megumi. Dan pada situasi inilah apa yang dilakukan Kirara malah menjadi bumerang baginya, di mana saat itu dia tidak tahu bahwa Shikigami Kon bersembunyi di balik tembok tepat sejajar di belakangnya. Akibat dari hal itu, Kon yang dari awal memang memiliki tanda Ekrax langsung tertarik ke arah Megumi sembari menangkap tubuh Kirara.
Sehingga dengan demikian Megumi pun kini berhasil menjatuhkan Kirara. Dia mengatakan bahwa di detik-detik terakhir dirinya bertaruh jika yang memiliki energi kutukan lebih besar berpotensi untuk menarik tanda yang sama. Merasa tak punya banyak waktu, saat itu Megumi segera bersujud dan memohon pada Kirara untuk mendengarkan permintaannya. Sesaat Kirara mengiyakan permintaan tersebut, tiba-tiba saja terdengar sebuah keributan. Itu adalah pertarungan Yuji dan Hakari yang kini telah sampai di atap gedung. Yuji yang tampak terlihat babak belur, sementara Hakari yang gairahnya tampak terlihat memanas. Seakan muak atas sikap Yuji yang dari tadi tidak melawan, saat itu Hakari langsung melayangkan sebuah pukulan. Terlihat pukulan keras bagai tongkat berpaku tajam ini seketika membuat Yuji terhempas dan mengeluarkan banyak sekali darah. Namun berbekal tekad yang kuat, Yuji rupanya masih mampu berdiri kembali. Tak peduli berapa banyak darah keluar, dirinya bertekad akan terus membujuk Hakari untuk melakukan kerjasama. Merasa tertarik dengan tekad kuat Yuji, Hakari pun kembali melayangkan pukulan keras. Dia berucap jika Yuji ingin meminta bantuannya, maka Yuji harus menawarkan gairah yang sesuai agar dirinya mau bertaruh nyawa. Karena menurutnya, ketika seseorang meminta bantuan orang lain, itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawa untuk orang tersebut. Menjawab hal itu, Yuji yang sudah babak belur berkata bahwa dirinya tidak memiliki gairah. Yang Yuji yakini dia hanya sebatas gigi mesin yang akan terus bergerak untuk membasmi roh kutukan. Seolah jawaban itu dirasa membosankan, dengan luapan kemarahan Hakari kembali memberikan pukulan penghabisan pada Yuji. Terlihat saat itu Yuji sampai terpental ke ujung atap gedung yang membuat Megumi dan Panda pun menunjukkan kekhawatirannya. Merasa Yuji tak akan bisa bangkit lagi, Hakari lalu menyuruh Panda dan Megumi untuk membawa Yuji pergi dari sana. Akan tetapi, tanpa diduga-duga, Yuji rupanya masih mampu bangkit. Dia kembali menegaskan bahwa dirinya adalah gigi mesin yang memiliki peran untuk membasmi kutukan. Karena itulah kemanapun Hakari pergi, dirinya akan terus mengikutinya sampai Hakari mau bekerja sama. Sambil menunjukkan tatapan mata yang sangat tajam, dengan tegas Yuji lalu bertanya apa peran Hakari di dunia ini. Di sisi lain, seolah takjub akan gairah yang ditunjukkan Yuji, Hakari pun kini mulai mengakuinya. Dia lalu menyuruh Panda dan Megumi untuk berkompromi mengenai permintaan yang mereka inginkan. Kemudian setelah semua info disampaikan, Hakari akhirnya sepakat untuk membantu mereka dalam permainan Culling Game. Tapi dengan satu perjanjian, jika masalah ini selesai, maka Megumi dan yang lain harus membantunya untuk merubah aturan Jujutsu dalam melegalkan bisnis klub judi. Lalu tak lama setelahnya, tiba-tiba saja muncul pelayan Culling Game yaitu Kogane milik Yuji. Dia memberitahu bahwa saat ini seorang pemain telah menambah aturan baru, yaitu peraturan nomor 9, di mana para pemain dapat melihat informasi pemain lain seperti nama, poin, jumlah aturan yang ditambahkan, dan juga koloni mereka. Usut punya usut, pemain yang telah menambah aturan tersebut ternyata bernama Kashimo Hajime. Terlihat saat itu dia yang memiliki 200 poin tengah menghabisi salah satu pemain di tepi sungai. Apa yang membuat Kashimo menambah aturan rupanya didasarkan pada satu alasan, yaitu dirinya ingin mengetahui informasi di mana Sukuna berada. Kembali ke tempat Yuji dan yang lain, saat itu Megumi bertanya-tanya kenapa Yuji sudah masuk ke dalam daftar pemain Culling Game. Bukankah untuk menjadi pemain dibutuhkan persetujuan dari kedua pihak? Mendengar pertanyaan itu, Yuji menduga bahwa mungkin itu disebabkan karena dirinya telah memakan benda terkutuk jari Sukuna, yang mana itu artinya ada kemungkinan jika Sukuna telah membuat kontrak dengan Kenjaku di masa lalu. Seakan tak ingin larut dalam pertanyaan itu, Megumi kemudian mulai mendiskusikan terkait rencananya menghadapi Culling Game. Di sana Megumi berpikir bahwa para pemain yang terjebak ke dalam permainan kemungkinan besar tidak memiliki motivasi yang tinggi, sehingga dengan begitu akan sangat mudah bagi mereka untuk dibujuk melakukan kerjasama.
Untuk itulah, demi bisa membebaskan Sumiki dari permainan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengincar para pemain yang memiliki 100 poin, yang mana nantinya mereka akan dibujuk untuk menambah dua aturan baru. Pertama, aturan yang memperbolehkan pemain mentransfer poin pada pemain lain, dan kedua, aturan yang membuat pemain bisa keluar dari permainan menggunakan poin. Berdasarkan asumsi dan analisanya tersebut, Megumi kemudian menyuruh Kogane untuk menampilkan daftar pemain yang memiliki lebih dari 100 poin, yang mana setelah dilacak terdapat dua nama teratas. Mereka adalah Kashimo Hajime, sang penyihir inkarnasi dari 400 tahun lalu, dan juga Higuruma Hiromi, sang penyihir modern yang baru dibangkitkan teknik kutukannya. Well teman-teman, itulah tadi pembahasan cerita Jujutsu Kaisen Arc persiapan Culling Game. Untuk Arc Culling Game-nya sendiri, kemungkinan akan bisa kita bahas di bulan depan, mengingat kita masih punya janji untuk mereview seri Kimetsu no Yaiba. So, jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you for watching and see you next time.